Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najur Rahmatur Rabbi akan membahas tentang urgensi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam di perguruan tinggi merupakan kelanjutan dari pendidikan agama Islam di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Pendidikan agama Islam merupakan upaya sadar untuk mentaati ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman dan dasar bagi peserta didik agar berpengetahuan keagamaan dan handal dalam menjalankan ketentuan Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Peran penting agama atau nilai-nilai agama dalam bahasan ini berfokus pada lingkungan lembaga pendidikan, khususnya pada perguruan tinggi. Tujuan mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi ini amat sesuai dengan dasar dan tujuan pendidikan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Febrianto. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Matematika. Di sini saya akan menjelaskan submateri tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Perkataan ilah dalam Al-Quran juga dipakai dalam bentuk tunggal, ganda, dan banyak. Pertuhan nol atau ateisme tidak mungkin tercakup di dalamnya. Yang dipuja, dicintai, diagungkan, diharap-harapkan dapat memberikan kemaslahatan atau kegembiraan, dan termasuk pula sesuatu yang ditakuti akan mendatangkan bahaya atau kerugian. Perkataan ilah yang diterjemahkan Tuhan dalam Al-Quran dipakai untuk menyatakan berbagai objek yang dibesarkan atau dipentingkan manusia. Misalnya dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat 23 yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Atas dasar definisi ini, Tuhan itu bisa berbentuk apa saja yang dipentingkan manusia. Yang pasti, manusia tidak mungkin ateis, tidak mungkin tidak bertuhan berdasarkan logika Al-Quran. Setiap manusia pasti ada sesuatu yang dipertuhankannya. Hal itu berarti bahwa seorang muslim harus membersihkan diri dari segala macam Tuhan terlebih dahulu, sehingga yang ada dalam hatinya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran terhadap Tuhan yang melahirkan ilmu kalam atau ilmu usuluddin di kalangan umat Islam timbul sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Secara garis besar, ada aliran yang bersifat liberal, tradisional, dan ada pula yang bersifat di antara keduanya. Sebab timbulnya aliran tersebut adalah karena adanya perbedaan metodologi dalam memahami Al-Quran dan hadis dan pendekatan kontekstual, sehingga lahir aliran yang bersifat tradisional. Orang Islam yang berbuat dosa besar tidak kafir dan tidak mukmin. Ia berada di antara posisi mukmin dan kafir. Dalam menganalisis ketuhanan, mereka memakai bantuan ilmu logika Yunani, satu sistem teologi untuk mempertahankan kedudukan keimanan. Paham Mu'tazilah yang bercorak rasional ialah muncul abad kemajuan ilmu pengetahuan dalam Islam. Jabariyah yang merupakan pecahan dari Murji'ah berteori bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam berkehendak dan berbuat. Semua tingkah laku manusia ditentukan dan dipaksa oleh Tuhan. Asy'ariyah dan Maturidiyah yang pendapatnya berada di antara Qadariyah dan Jabariyah. Semua aliran itu mewarnai kehidupan pemikiran ketuhanan dalam kalangan umat Islam periode masa lalu. Pada prinsipnya, aliran-aliran tersebut di atas tidak bertentangan dengan ajaran dasar Islam. Qadariyah yang berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam berkehendak dan berbuat. Manusia sendiri yang menghendaki apakah ia akan kafir atau mukmin, dan hal itu yang menyebabkan manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Pengkajian manusia tentang Tuhan yang hanya didasarkan atas pengamatan dan pengalaman serta pemikiran manusia tidak akan pernah benar. Sebab Tuhan merupakan sesuatu yang gaib, sehingga informasi tentang Tuhan yang hanya berasal dari manusia, biarpun dinyatakan sebagai hasil renungan maupun pemikiran rasional, tidak akan benar. Melalui Rasul-Rasulnya, Allah memperkenalkan dirinya melalui ajarannya
dan dibawa para rasul, Adam sebagai rasul pertama dan Muhammad sebagai rasul terakhir. Ajaran yang tidak sama dengan konsep ajaran aslinya merupakan manipulasi dan kebohongan manusia yang teramat besar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Menurut informasi Al-Quran, sebutan yang benar-benar bagi Tuhan yang benar-benar Tuhan adalah sebutan Allah, dan kemahaesaan Allah tidak melalui teori evolusi, melainkan melalui wahyu yang datang dari Allah. Esa menurut Al-Quran adalah Esa yang sebenar-benarnya Esa, yang tidak berasal dari bagian-bagian dan tidak pula dapat dibagi menjadi bagian-bagian. Keesaan Allah adalah mutlak, ia tidak dapat didampingi atau disejajarkan dengan yang lain. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Materi ketiga yaitu tentang pentingnya keimanan kepada Tuhan serta filsafat ketahanan. Iman menurut bahasa yaitu membenarkan atau yakin atau percaya. Iman menurut syarak yaitu meyakini dengan hati, melafazkan dengan lisan serta mengerjakan dengan segenap organ tubuh. Keimanan bukan hanya semata-mata ucapan dengan lisan atau lidah atau meyakini dengan hati. Namun tetapi keimanan yang sebenarnya yaitu merupakan suatu akidah atau kepercayaan yang memenuhi seluruh isi hati nurani. Dari situ akan muncul bekas-bekas atau kesan-kesannya. Sebagaimana munculnya cahaya yang disorotkan oleh matahari dan sebagaimana semerbaknya bau harum bunga mawar. Iman merupakan bentuk akidah sebagai landasan keislaman. Keislaman merupakan syariat yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ibadah dan yang kedua yaitu muamalat. Ibadah merupakan hubungan antara makhluk dengan Tuhannya yang disebut dengan hablum minallah, dan muamalat yaitu hubungan antara sesama makhluk, hubungan manusia dengan manusia yang lain atau makhluk yang lain yang biasa disebut dengan hablum minannas dan hablum minal alam. Seluruh rukun iman dan rukun Islam berfokus menuju kepada pemeliharaan iman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala atau tauhid. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia bukanlah menemukan Tuhan secara absolut atau mutlak, tetapi mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliazian Kamila. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Yang dimaksud konsep ketuhanan dalam pemikiran manusia adalah konsep yang didasarkan atau hasil dari pengalaman, baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah, baik yang berupa penelitian rasional maupun pengalaman batin. Dalam literatur sejarah agama terdapat teori evolusionisme, yaitu teori yang menjelaskan tentang proses dari kepercayaan yang amat sangat sederhana, yang lama-kelamaan meningkat menjadi sempurna. Masyarakat mempercayai adanya roh dalam hidupnya. Oleh masyarakat primitif, roh dipercayai sebagai sesuatu yang aktif, sekalipun bendanya telah mati. Oleh karena itu, roh dianggap sebagai sesuatu yang hidup, yang memiliki rasa tidak senang maupun rasa senang, dan serta mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Dalam teori evolusionisme ini terdapat 5 kepercayaan. Yang pertama, dinamisme, yang menyatakan bahwa adanya kekuatan di dalam suatu benda. Yang kedua yaitu animisme, yang menyatakan tentang kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang. Yang ketiga yaitu politisme. Karena lama-kelamaan kepercayaan dinamisme dan animisme ini tidak memberikan kepuasan terhadap penganutnya, hingga akhirnya roh-roh yang disebut sebagai dewa dengan tugas dan ketentuannya di bidang masing-masing seperti cahaya, bumi, api, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu henoteisme. Karena kepercayaan politeisme lama-kelamaan juga tidak memberikan kepuasan terutama terhadap orang-orang cendekiawan, akhirnya
mereka menyeleksi dewa-dewa tersebut, yang kemudian di dalam satu bangsa itu terdapat satu kepercayaan, tetapi masih menganggap adanya dewa dari bangsa lain juga. Yang kelima atau terakhir yaitu kepercayaan monoteisme. Jika di kepercayaan henoteisme tersebut di satu bangsa terdapat satu kepercayaan henoteisme tersebut kemudian menjadi monoteisme yang hanya memiliki satu Tuhan atau hanya mempercayai satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Majid. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Tuhan menurut agama Samawi atau agama Wahyu. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih pengertian agama Samawi atau agama Wahyu. Secara bahasa, agama Samawi adalah agama yang diturunkan dari langit. Dan secara istilah, agama Samawi adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan disebarkan oleh para nabi dan rasul. Pengkajian manusia tentang Tuhan yang hanya didasarkan atas pengamatan dan pengalaman serta pemikiran manusia tidaklah selalu benar, karena sifat Tuhan yang gaib, yang segala bentuk dan rupanya tidak mungkin dapat dijelaskan oleh manusia secara benar. Informasi tentang asal-usul Tuhan salah satunya terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 92 yang memberi petunjuk pada manusia bahwa tidak ada perbedaan konsep tentang ajaran agama dari zaman dahulu ke zaman sekarang. Nah, jika terjadi perbedaan ajaran tentang ketuhanan, tentu saja itu karena perbuatan manusia yang memanipulasi ajaran-ajaran tersebut. Nah, menurut informasi dalam Al-Quran, sebutan yang benar bagi Tuhan yang sebenar-benarnya adalah Tuhannya agama Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang kemahaesaannya tidak melalui teori evolusi, melainkan melalui wahyu yang datang dari Allah. Hal ini berarti konsep tauhid telah ada sejak datangnya Rasul di muka bumi. Esa menurut Al-Quran adalah esa yang sebenar-benarnya, yang tidak berasal dari bagian-bagian dan tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian lagi. Nah, keesaan Allah adalah bersifatnya mutlak. Ia tidak dapat didampingi atau disejajarkan dengan yang lain. Sebagai umat Islam yang mengikrarkan kalimat syahadat La ilaha illallah, harus menempatkan Allah sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan dan ucapan. Konsep kalimat La ilaha illallah yang bersumber dari Al-Quran memberi petunjuk bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan hal itu akan kelihatan dalam sikap dan praktik menjalani kehidupan sehari-hari manusia. Perkenalkan, nama saya Zabina Renata. Saya akan menjelaskan materi tentang contoh pembuktian wujud adanya Tuhan. Dalam pembuktian wujud adanya Tuhan, para ahli membuktikan wujud adanya Tuhan dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama, para teolog membuktikan wujud adanya Tuhan dengan akal pikiran dan teks agama serta fenomena keberagaman. Yang kedua, para filosof membuktikan wujud adanya Tuhan hanya dengan akal pikiran. Dan yang ketiga, ahli mistik, tasawuf atau irfan membuktikan wujud adanya Tuhan melalui penglihatan mata yang didahului oleh penyesuaian jiwa. Dari ketiga metode tersebut, metode yang lebih mudah dipahami adalah metode yang digunakan oleh para teolog. Mengapa demikian? Karena metode yang digunakan oleh para teolog lebih membumi dan bisa dibuktikan, terutama oleh masyarakat yang lebih suka akan teologis. Walaupun manusia sebagai makhluk yang tinggi derajatnya, namun pasti memiliki sebuah kekurangan dan keterbatasan, sehingga mustahil untuk mengetahui sifat yang tak terbatas Tuhan oleh sifat yang terbatas manusia. Namun, masyarakat yakin bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Tuhan, dan itu yang menjadi bukti nyata bahwa Tuhan itu ada. Dalam pembuktian wujud adanya Tuhan, muncul beberapa argumen. Dari argumen-argumen tersebut, salah satunya adalah argumen fitrah. Dari segi fungsinya, argumen fitrah memiliki 3 bahasan utama. Yang pertama, cinta kepada kesempurnaan. Yang kedua, cinta kepada kebenaran. Dan yang ketiga, cinta kepada keindahan. Walaupun kekhasan kedua dan ketiga berbeda dari segi konsep dan definisi, namun secara umum
Kekhasan kedua dan ketiga kembali lagi kepada kekhasan yang pertama, yaitu cinta kepada kesempurnaan. Sebab secara praktis, masing-masing kekhasan yang kedua dan ketiga memiliki contoh luar, perwujudan atau misdak yang berbeda. Namun, secara global, dari dua hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk dari kesempurnaan. Kemudian, jika ditinjau dari sisi dasar eksistensinya, argumen fitrah memiliki 4 kekhasan utama. Yang pertama, ia tidak mengalami perubahan dengan berubahnya waktu dan tempat. Yang kedua, ia bisa diperoleh tanpa memerlukan proses belajar dan mengajar. Yang ketiga, ia dimiliki oleh setiap manusia, walaupun pengaruhnya terhadap setiap individu berbeda-beda. Yang keempat, ia senantiasa hadir dalam diri setiap insan dan tidak akan pernah sirna dari diri mereka, sebab ia merupakan bagian primer dari penciptaannya dan merupakan eksistensi dasar bagi penciptaannya. Selanjutnya, pembuktian wujud adanya Tuhan diperkuat dengan menggunakan metode kosmologi. Metode kosmologi didasarkan pada penggerak pertama. Setiap gerakan sebelumnya pasti digerakkan oleh gerakan sebelumnya dan begitu seterusnya. Setiap gerakan pertama pasti ada yang menggerakkan sebelumnya yang tidak digerakkan oleh siapapun, dan itulah Tuhan. Itulah yang menjadi bukti nyata bahwa Tuhan itu ada. Kesimpulan dari materi yang kami bahas adalah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi merupakan kelanjutan dari pengajaran yang diterima oleh peserta didik pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Salah satu mata kuliah di perguruan tinggi yang sangat berkaitan dengan perkembangan moral dan perilaku adalah pendidikan agama. Kualitas manusia yang ingin dicapai adalah kualitas manusia yang seutuhnya, yang mencakup tidak hanya aspek rasio, intelek atau akal budinya, dan aspek fisik atau jasmaninya, tetapi aspek fisikis atau mentalnya, aspek sosial yaitu yang berhubungan antara manusia dengan manusia dan lingkungannya, dan aspek spiritual yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta. Pembuktian wujud adanya Tuhan dibuktikan melalui metode-metode dan beberapa argumen. Salah satunya argumen fitrah yang diperkuat oleh metode kosmologi. Metode kosmologi ini didasarkan pada penggerak pertama yang mengatakan bahwa setiap gerakan awal pasti ada yang menggerakkan sebelumnya yang tidak digerakkan oleh siapapun. Dan itulah Tuhan. Itulah yang menjadi bukti nyata bahwa Tuhan itu ada. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.